Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdus shadaqati fa ni'amma hi wa in tuhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Man kana yuridu harthal akhirati najid lahu fi harthihi wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirah min nasib. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jika kamu menampakkan sedekahmu, itu baik. Akan tetapi, jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, itu lebih baik bagimu. Allah akan menghapus sebagian kesalahanmu. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Maha Lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Siapa yang menghendaki balasan di akhirat, akan kami tambahkan balasan itu baginya. Siapa yang menghendaki balasan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya balasan dunia. Tetapi dia tidak akan mendapat bagian sedikit pun di akhirat. Maha benar Allah yang Maha Agung
dengan segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah, segala kemuliaan bagi Allah. Selawat senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah. Pemirsa HSS TV, senang sekali saya Sulian bisa menemani Anda kembali di program Gema Ramadan di hari ke-23 tahun 1446 Hijriah dengan tema Belajar Ikhlas dari Amalan Ramadan. Pemirsa HSS TV, mari kita mendengarkan bersama tausiah yang akan disampaikan oleh Syekh Syirot. Pada beliau dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, pemirsa HSS TV dan seluruh hadirin dan hadirat yang menyaksikan acara pada kesempatan kali ini. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang diberikan oleh Allah sehingga kita diberikan kesehatan, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kedamaian, kebahagiaan. Dan alhamdulillah kita sekarang berada di bulan yang mulia, itu di bulan Ramadan. Yang mana bulan Ramadan adalah Sayyidul Syuhur, Syahidul Syahr atau bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lain. Maka hadirin dan hadirat semuanya, tak lepas kalimat dari lisan kita mengucapkan syukur kepada Allah dengan bersama-sama mengucapkan senantiasa Alhamdulillah. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, baginda kita, Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta seluruh keluarga beliau dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Pemirsa HSS TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat suci Al-Quranul Karim, di surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus syiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum, la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, duhai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kaum sebelum kamu. Nah, maka ibadah bulan suci Ramadan, ibadah puasa merupakan salah satu ruknun min arkanil Islam, rukun dari rukun agama kita, yaitu agama Islam yang mulia. Maka kesempurnaan seorang muslim, seorang yang mengucapkan syahadat, kemudian dia mengerjakan salat, kemudian dia menunaikan zakat, berpuasa, dan kemudian dia naik haji bagi yang mampu, maka puasa merupakan satu rukun dari bagian rukun agama Islam. Tidak sempurna keislaman dan keimanan seseorang kalau dia tidak berpuasa. Maka hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam tafsir mengatakan bahwa kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan kepada kalian itu untuk berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, yaitu sebagaimana diwajibkan terhadap umat-umat sebelum kalian. Maka di situ dikatakan bahwasanya kutibas syiyam ala Adam, diwajibkan berpuasa kepada Nabi Allah Adam, kemudian diteruskan kepada umat-umat seterusnya sampai ke umat Nasara, mereka juga berpuasa. Tapi kesempurnaan puasa dalam agama Islam diajarkan
dengan syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu puasa suci bulan Ramadan. Kita berpuasa sebulan penuh. Nah, yang mana dengan berpuasa itu bukan untuk semata-mata, tidak lain dan tidak bukan, yaitu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ di ujung ayat itu la'allakum tattaqun. Maka la'alla itu diartikan pasti kalian termasuk orang-orang yang bertakwa. Nah, karena dengan ketakwaan itulah maka seorang yang beriman, seorang muslim akan kesempurnaan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam kesempurnaan takwa itu tidak lain dan tidak bukan seseorang mesti memiliki keikhlasan yang luar biasa di hatinya untuk meraih ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam riwayat lain dikatakan, di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan imanan ay sadiqan wa ihtisaban ay khalisan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Artinya dalam riwayat dari baginda Nabi Muhammad SAW, siapa orang yang berpuasa, man shama Ramadan, dia berpuasa Ramadan imanan, dengan penuh keimanan, ay tasdiqan, dengan hatinya membenarkan sepenuh hati bahwa perintah puasa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia menerimanya dengan lapang dada, tanpa berat hati, tanpa merasakan bahwa ini adalah sesuatu yang berat, karena dia harus menjalani kehidupan atau keseharian yang biasanya makan, kemudian dia tidak makan, yang kesehariannya biasanya dia tidak pernah tarawih. Di bulan suci Ramadan kita dianjurkan untuk salat tarawih dan banyak ibadah-ibadah yang lainnya, baik itu qiraatul Quran, zikir, salawat, dan semua ibadah. Nah, maka di situ dikatakan imanan ay shadikan, hatinya dengan sepenuh hati menerima itu. Kemudian wahtisaban. Nah, di situ dikatakan ay khalisan. Wahtisaban secara definisi arti kata itu dia mengintrospeksi dirinya. Maka seseorang itu bisa mengintrospeksi dirinya, menghitung dirinya, bagaimana kehidupan yang sudah dia jalani, bagaimana ibadah yang sudah dia lakukan, bagaimana pendekatan dirinya kepada Allah. Apakah dia merasakan kedekatan itu, ataukah dia banyak jauh dari Allah, ataukah dia maksiat dari Allah. Maka seseorang itu bisa mengintrospeksi itu kalau dia merasakan keberadaan Allah dalam dirinya, keberadaan Tuhan, keberadaan bahwa Tuhan senantiasa melihat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memandang kepada dirinya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi. Seandainya sekarang ini kita lihat ada CCTV di setiap toko atau rumah itu, nah seolah-olah seperti itu Allah Subhanahu wa taala memandang, melihat kita. Nah, maka ihtisaban itu kalau dia beramal khalisan dengan penuh ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ghufira, Allah pasti akan mengampuni. Apa yang diampuni? Dosa-dosanya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosa-dosanya, apa yang pernah dia lakukan, apa yang pernah dia jalani selama dosa-dosa itu kepada Allah, Allah akan mengampunkan segala dosa-dosanya. Nah, lalu ulama mengatakan bagaimana ikhlas itu? Bagaimana makna definisi ikhlas? Nah, sehingga Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam nukilan kitab, salah satu kitab beliau itu Minhajul Arifil Muntaqa wa Mi'rajus Salikil Murtaqa, beliau mengaitkan antara ikhlas dengan tauhid. Jadi tidak akan seseorang itu Bang Sule bisa merasakan keikhlasan, merasakan dia dekat kepada Allah, merasakan bahwa dia diawasi oleh Allah, merasakan bahwa dia seorang hamba Allah kalau dia tidak ada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kesempurnaan tauhid itu di dalam ayat suci Al-Quran, sehingga dikatakan ada satu surah yang dinamakan dengan surah Al-Ikhlas. Nah, yang kita hafal semua, mungkin dari kecil kita sudah diajarkan ayat itu, dan setiap hari kita membaca ayat itu. Bahkan mungkin nanti di bulan Ramadan, tarawih itu paling suka, paling ketujuh tuh kalau surah Al-Ikhlas dibaca, ya kalau lakas tarawihnya kan gitu. Nah, apa itu di ayat itu dikatakan qul huwallahu ahad.
Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, kesempurnaan tauhid itu. Sehingga ikhlas itu betul-betul seseorang itu bisa mendapatkan ikhlas lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, kalau dia betul-betul merasakan kehadiran, merasakan keimanan, merasakan tauhid yang mendalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Fudail bin Iyad beliau mengatakan tarkul amal li ajlin nas riya. Seseorang itu meninggalkan amal kebaikan karena manusia, maka itu riya, kata beliau. Kemudian seseorang itu beramal karena manusia. Misalnya kita mengerjakan sesuatu ingin dipuji orang, atau kita mengerjakan sesuatu supaya dilihat orang, atau supaya kita dipandang orang, atau kita ingin supaya dikenang orang, dibanggakan orang lain. Nah, maka sesuatu itu yang selain Allah, maka ketika mengamalkan sesuatu, beramal kebaikan, ataupun kita melakukan segala sesuatu kesalehan, tapi niatnya bukan karena Allah, tapi karena manusia. Nah, beliau mengatakan wala amalu, dan beramal itu karena manusia, maka itu, kata beliau, syirik, mensekutukan Allah. Maka di mana ikhlas itu? Maka ikhlas itu, kata beliau, terletak di antara keduanya. Kita meninggalkan amal kebaikan karena mungkin biasanya disambat orang, oh itu jar pina pa alimnya, pina pa rajinnya, pina soleh. Bulan puasa kada pernah sembahyang, maka ini sembahyang. Ya Bang Sule seperti itu. Maka ini 4 tarawih, kisah pa alimnya aja. Nah, lalunya kada puasa selajuran, atuhnya kada sembahyang, kita meninggalkan itu riya. Ya Allah. Nah, atau kita beramal ingin dipuji, itu syirik. Nah, ikhlas itu maka terlepas kita di antara keduanya. Sehingga di situ ulama mengatakan tasbiyah minal qadurat, maka bersih diri kita, hati kita dari segala kotoran-kotoran itu. Nah, apa kotoran itu? Yaitu segala sesuatu amal ibadah apapun itu, yang beramal itu kita bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan suci Ramadan yang mulia ini kita akan merasakan banyak amal ibadah yang sebenarnya itu menjadi tarbiyah, latihan bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya malam yang tidak biasa bangun sahur, kan itu ada kesempatan untuk tahajud, kesempatan baca Quran, yang mungkin di bulan lain itu tidak pernah seperti itu kan. Kemudian setelah itu kita habis salat subuh. Di benua kita ini alhamdulillah, artinya ada tradisi yang baik, setelah salat subuh itu biasanya banyak tausiah, banyak majelis ilmu, pengajian di musala, kemudian sampai di masjid-masjid kan, mungkin ada di majelis-majelis taklim. Nah, kemudian kita baca Al-Quran, banyak amalan yang lain. Jadi banyak hal yang melatih. Bukan makanan aja banyak Bang Surya, cuma biasanya harus banyak amal ibadah yang lain. Nah, maka bagaimana menjadikan amalan supaya kita meraih keikhlasan di bulan Ramadan? Kita jadikan ibadah bulan suci Ramadan ini menjadi salah satu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk meraih ketakwaan kita kepada Allah. Nah, maka seseorang itu bisa dinilai takwa kepada Allah kalau sempurna keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu riwayat, dalam riwayat itu dikatakan ada seorang abid, Bang Suli. Abid itu artinya orang yang ahli ibadah. Nah, maka ahli ibadah itu dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika dia mendengar ada orang-orang menyembah pohon. Artinya pohon ini dianggap ajaib, kemudian pohon ini dianggap keramat, orang-orang banyak menyembah. Kemudian setelah itu didengar kabar itu di telinganya, maka dia marah. Kemudian setelah itu dia datang dalam hatinya, saya akan tebang pohon itu karena membuat orang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kemudian dia datang ingin membawa kapak, kalau kita lah, wah ini shensu kan, bahari kapak itu yang ditebangnya. Ketika dia ingin menebang pohon itu, lalu datang iblis berwujud. Kata iblis, syaitan, duhai abid, kenapa engkau tebang itu? Lalu kata abid itu, karena pohon ini menyebabkan orang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian setelah itu
keras hatinya untuk menebang pohon itu. Lalu iblis tadi menahannya sampai kita tuh berkelahi ya. Kemudian menanglah seorang abid tadi. Nah, setelah menang itu lalu kata iblis berkata, duhai abid, kenapa engkau artinya menebang pohon itu? Sedangkan biarkan saja mereka beribadah, menyembah pohon itu. Kata iblis yang kalah tadi. Engkau ibadah saja. Kau banyak-banyak beribadah saja, nanti aku akan beri engkau dinar, kata iblis tadi. Kau cukup ibadah di rumah, nanti aku akan beri engkau dinar. Oh, kenapa, kata abid? Kata iblis, pintar. Nah, ini Bang Sule, iblis ini pintar. Kata iblis, seandainya Tuhan menginginkan supaya pohon itu ditebang atau Allah tidak menginginkan mereka menyembah pohon, Allah akan kirim kepada mereka itu artinya seorang rasul. Kenapa engkau ikut-ikutan? Kau cukup beribadah saja. Nah, kata seorang abid tadi benar juga katanya. Nah, akhirnya kemudian hari pertama benar dia beribadah, di subuh hari ada dinar emas datang nih. Hari pertama, hari kedua kemudian demikian lagi. Ketika beribadah, subuhnya, malamnya ibadah penuh kan, subuhnya datang. Bahasa kita tuh di bawah apa tilam tuh datangan duit, datangan dinar kan. Nah, kemudian setelah itu hari yang ketiga, uang tadi tidak datang lagi. Karena lagi duitnya. Lalu si abid tadi timbul lagi perasaannya kan. Anakku tebang lagi katanya pohon yang dianggap keramat itu. Datang lagi kemudian dia ke pohon itu. Kemudian setelah itu keras hatinya mau menebang. Kemudian setelah itu datang iblis tadi. Berkelahi lagi dengan iblis tadi. Ternyata seorang abid tadi kalah. Lalu kata iblis, kenapa engkau sekarang ini atau kali ini engkau kalah denganku? Tahukah engkau kenapa, kata abid tadi kan? Karena waktu engkau ingin menebang pohon yang pertama dan kita berkelahi, kita berperang, maka engkau yang menang karena waktu pertama engkau ada ikhlas di hatimu. Sedangkan yang kedua ini engkau ingin menebang dan engkau aku kalahkan karena di hatimu ada dinar dan dirham. Di hatimu ingin mendapatkan dunia, ingin mendapatkan uang, ingin mendapatkan dinar. Nah begitu pula kita berpuasa, mudah-mudahan puasa kita ikhlas lillah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dalam riwayat puasa itu kata Allah, aku yang akan membalasnya. Nah maka ibadah yang membuat seseorang itu paling mudah untuk mendapatkan ikhlas itu puasa. Kenapa? Karena ketika seseorang itu berpuasa, itu tidak ada yang tahu, Bang Sule. Pian puasa misalnya lah, kemudian tengah hari lapar pian. Kemudian setelah itu pian masuk ke dalam WC kan, ke jamban. Kalau orang di pinggir sungai kan, di jamban. Misalnya kayak di negara, di Amuntai apa itu kan di jamban. Orang kita bahari kan di jamban. Ke WC. Tengah hari, makan naik pinto. Minum teh es apalagi kan. Setelah itu keluar. Lalu habis itu orang tanya puasa lah Sule. Oh puasa aja Sule. Padahal kan kita nggak puasa atau tidak puasa. Nah karena tidak ada yang tahu, sehingga puasa itu menanamkan keikhlasan yang luar biasa untuk mentarbiyah kita untuk mendapatkan keikhlasan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah maka mudah-mudahan puasa di tahun ini menjadi puasa yang penuh keberkahan dan mudah-mudahan menambah keikhlasan kita kepada Allah dengan cara kita mengerjakan semua amal ibadah semampu kita. Nah, jadi ambil kesempatan karena di bulan suci Ramadan itu puasa berlipat ganda, banyak pahala yang luar biasa digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga banyak kesempatan kita dengan adanya waktu sahur, dengan adanya tarawih, dengan adanya waktu-waktu yang membuat kita mudah untuk berzikir itu, untuk kita bersama-sama ibadah kita ambil. Nah sehingga mudah-mudahan kita meraih apa yang dikatakan oleh baginda Nabi SAW. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berpuasa kemudian dengan penuh keimanan dan penuh keikhlasan, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan ibadah kita dan dalam menjalankan
puasa di tahun ini, dan Allah Subhanahu wa taala semoga mengabulkan semua hajat-hajat kita yang belum tersampaikan, disampaikan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin demikian kepada Bang Sule. Terima kasih Syekh. Sama-sama. Mohon izin Syekh, ini ada beberapa pertanyaan. Fadhal. Jadi dijelaskan puasa ini ada sebagai momen untuk melatih diri agar ikhlas. Nah, Syekh izin bertanya, dalam Islam bagaimana cara melatih diri agar tetap ikhlas, Syekh? Iya. Pertama di saat menghadapi ujian-ujian yang mungkin berat, seperti ekonomi ataupun sakit mungkin. Iya. Nah, makanya terima kasih pertanyaannya Bang Sule, pertanyaan yang bagus. Nah, makanya di dalam tadi mukaddimah ataupun sedikit penyampaian yang ulun sampaikan di situ dikatakan dalam nukilan Syekh Abdul Qadir Jailani itu seseorang ingin meraih keikhlasan itu dalam menjalani segala perkara kehidupannya, itu dia harus menghubungkan dengan yang namanya tauhid. Arti tauhid itu apa? Sering kita ikrarkan di dalam diri kita kan, kita ucapkan di dalam salat kita. Apa salat kita itu? Kita mengucapkan ketika di muqaddimah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, kemudian ibadahku, kemudian segala amal ibadahku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. Hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tatkala kita menghadapi segala sesuatu yang mungkin dalam pandangan ekonomi kita ada musibah harta benda yang sedikit kan. Nah, di situ Al-Imam Al-Antaqi beliau mengajarkan bagaimana caranya. Lihatlah kepada orang yang paling rendah perkara dunianya. Misalnya Bang Sule, kita sekarang punya sepeda motor. Kita lihat banyak orang yang jalan kaki, banyak orang yang mungkin tidak bisa berjalan kaki. Kita masih bisa naik sepeda motor. Nah, sehingga di situ mau menimbulkan rasa syukur kita. Karena masalah kehidupan kita ini sebenarnya bukan masalah finansial saja. Banyak hal yang lain yang mungkin kita terlupa. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa merasakan makan, minum. Itu nikmat yang luar biasa. Nah, tapi kadang kita lupa itu. Nah, sehingga makanya caranya Imam Taqi supaya kita mendapatkan keikhlasan itu ada koneksi hati kita dengan Allah. Lihatlah kepada orang yang lebih sulit perkara dunianya. Sehingga kita mau merasa bersyukur. Nah, ibaratnya itulah kita ini tadi jar ulun bisa pindah motor, orang masih jalan batis. Kita punya mobil, alhamdulillah, punya rumah misalnya, alhamdulillah banyak orang. Nah, kita misalnya punya istri, belum banyak orang yang belum istri kan. Atau kita punya anak, ada yang belum punya anak. Nah, sehingga itu menjadi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita melihat orang yang lebih tinggi, nah itu memang akan menambah rusak hati kita. Nah, demikian Mas Sule. Wallahu a'lam bishawab ya. Artinya kita harus bersyukur juga sih. Nah, itu. Kalau sulit ekonomi tapi kita diberikan kesehatan dan itu juga kita syukuri. Kadang kalau yang sakit juga tidak punya keuangan mungkin. Benar kita sekali. bersyukuri apa yang ada ya, Seh. Benar sekali. Saya ini ada pertanyaan lagi, ini mungkin terkait dari generasi Z sekarang. Iya. Yang mana ketika bulan puasa ya kan banyak kegiatan-kegiatan gitu. Antaranya juga kegiatan keagamaan juga banyak tuh. Iya. Kayak acara-acara pengajian, acara taraweh. Nah, dan sekarang ini sosial media sangat berkembang ya. Iya, benar. Kadang ada keinginan termasuk ulun mungkin termasuk juga hendak memposting kegiatan-kegiatan keagamaan. Nah, itu kayak apa sih batasan-batasannya supaya kita tetap ikhlas? Iya. Terima kasih Bang Sule. Pertanyaan yang bagus ya. Ya, kita kadang generasi yang dibilang Kang Sule tadi generasi Z ya, anak-anak muda. Sebenarnya batasan itu kan selama segala sesuatu itu tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, itu satu. Biasanya anak-anak muda kan terkesan ingin keren gitu kan, terkesan ingin ingin atau ya bahasa sekarang itu ya mungkin supaya dilihat keren lah gitu. Tren. Nah, iya, trennya kan seperti itu. Nah, maka ketika kebaikan itu kita gunakan sosial media, misalnya kita datang pengajian, kita ikut sholat tahajud malam, itu kembali ke niat Bang Sule.
Makanya di situ di dalam bab ikhlas itu kan setelah ayat suci Al-Qur'an itu wa may ya'mal, siapa orang yang beramal, wa may yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, itu kan. Itu dalam surah Al-Kahfi. Kemudian di situ diteruskan ada hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Artinya siapa orang yang menginginkan wa may yarju liqa'a rabbih, siapa orang yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah, kesempurnaan kepada Allah, ingin berjumpa dengan Allah, falyamal amalan shalihan, maka dia hendaklah beramal-amal yang saleh. Wala yusyrik bi ibadati, dan tidak mensyarikatkan atau mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa may ya'mal amalan shalihan. Nah, disitulah di amal saleh itulah di situ ada niat. Nah, diteruskan dalam kitab itu Imam Abdurrahman As-Safuri itu beliau menjelaskan di situ innamal a'malu binniyat. Bagaimana niatnya. Nah, ketika kita memposting tadi misalnya kita ikut, biasanya kan tren nih lagi karena 10 hari terakhir itu rame sembahyang tahajud, bagus kan kita tren. Maka niatnya jadikanlah niat dakwah. Jadikanlah niat untuk memotivasi. Kita ini tidak ada yang bersih, Bang Sule. Kita ini tidak ada yang baik, kita ini tidak ada yang suci. Tapi balighul ani wala ayah, kan kita menyampaikan sesuatu yang mudah-mudahan sebab kita menyampaikan kebaikan itu ada orang termotivasi, orang itu menjadi baik. Nah, sehingga itu menjadi nilai dakwah, menjadi nilai salah satu menjadi sababan liman ihtada. Karena doa kita kan Allahumma ya Rabb, ya Allah, ya Tuhanku, Allahumma ja'alni sababan liman ihtada. Jadikanlah kita sebagai orang yang menjadi sebab orang itu dapat petunjuk. Nah, siapa tahu dengan perkataan kita yang baik, dengan amal saleh kita tadi, dengan niat kita baik, jangan sampai niat kita ingin dipuji, niatkan kita untuk dakwah. Anak-anak muda kan generasi mungkin trennya itu ada organisasi atau ada kelompok, ada misalnya kalau tren sekarang itu perkumpulan apa itu Bang Sule? Biasanya grup atau ya kalau sepeda motor kan ada klub motor atau. Nah, itu kita sama-sama untuk mendekatkan, ada nilai positif yang itu nanti menjadi modal kita. Nah, sehingga kalau niatnya tadi karena Allah, niatkan di situ untuk kebaikan, niatkan untuk dakwah, niatkan bahwa ada pesan untuk kita menjalani kehidupan yang lebih abadi atau pesan akhirat bahwa kita ini akan kembali satu saat kan. Nah, itu mungkin akan menjadi motivasi. Nah, sehingga di situ timbul keikhlasan untuk untuk kita bersama-sama. Karena kita ini saling mengingatkan Bang Suli, kadang lupa kan. Yang tua bisa lupa juga, yang muda apalagi kita mungkin sekarang karena masih muda kan, lalu di hatinya itu nanti aja beribadah, masih panjang, masih ini. Padahal belum tahu umur itu siapa yang tahu kan. Nah, orang tua juga kadang masih rame dengan maksiat, masih rame dengan kehidupan. Nah, maka ada satu pesan mungkin sebelum kita tutup tentang bab ini, ada satu pesan penting di dalam riwayat itu, hendaknya kita benar-benar memuliakan bulan Ramadan itu. Nah, karena ada satu riwayat yang mungkin ulun sampaikan di pertemuan kali ini, riwayat itu ada ketika itu baginda Nabi SAW kemudian dibawakan kabar, melihat ada seseorang yang di dalam api neraka ketika Isra wal Mi'raj, kan baginda Nabi ditampakkan surga dan neraka. Kemudian ada seseorang itu dipukulin Bang Sule, dipukulin sampai teriak-teriak, dia minta tolong kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu orang yang dipukul itu minta tolong, ya Muhammad, ya Rasulullah, berikan syafaat kepadaku. Lalu kemudian malaikat mengazabnya dengan sangat luar biasa. Setelah itu baginda Nabi datang, ingin memberikan syafaat kepadanya. Lalu kata malaikat, ya Muhammad, orang ini adalah orang yang memusuhi bulan suci Ramadan. Orang ini adalah orang yang memusuhi bulan Ramadan. Artinya apa? Mereka melakukan maksiat, melakukan segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Kemudian ada satu sabda baginda Nabi di dalam riwayat itu, kata Rasulullah SAW, ana bariun mimman khasma Ramadan. Nah, ini mudahan kita jangan sampai masuk ke dalam hadis ini. Aku, kata baginda Nabi SAW, berlepas diri bagi orang yang memusuhi bulan Ramadan. Nah, maka hendaknya anak-anak muda biasanya ini yang sering bergerakan tuh Bang Sule, kan tren juga itu.
Nah itu begarakan subuh apa semua pakai musik apa, itu sesuatu yang bagus. Tapi dilihat dulu time. Nah makanya tujuannya kan. Tapi kalau begarakan tadi dengan alat-alat yang tradisional mungkin itu agak lebih bagus. Tapi kalau sudah menggunakan alat musik seperti diskotek, minum, joget, nah ini kan kira-kira kalau pandangan dalam apa namanya syariat kita ini kurang cocok. Niatnya baik tapi pekerjaannya buruk. Kita jangan sampai mencuci sesuatu itu, ingin membersihkan sesuatu tapi kita mencucinya dengan kotoran atau mencucinya dengan air kencing kan, seperti itu. Nah makanya kita jaga kemuliaan bulan Ramadan. Lalu bagaimana misalnya kita niat begarakan tadi ya, misalnya niat ada masjid-masjid kita musala kan, atau dengan ayat-ayat suci Al-Quran atau salawat kan bagus itu. Insya Allah ini hanya jam 12 sudah bergerakan, musiknya kan diskotek apa semua kan itu kurang bagus. Takutnya kita termasuk orang yang maksiat ataupun orang yang memusuhi bulan Ramadan. Nah makanya di situ mudahan bangga, senang hati kita ketika datang bulan Ramadan. Nah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dijadikan senantiasa ikhlas, senang dengan senantiasa kedatangan bulan Ramadan, dan bahagia hati kita dan anak-anak muda juga mudah-mudahan terjaga, terpelihara, dan mudah-mudahan menjadi generasi yang maju, generasi yang baik, dan generasi yang Rabbani, yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Insyaallah. Wallahu Subhanahu wa taala alam. Terima kasih Syekh. Ya, sama-sama. Jawabannya luar biasa sekali. Barakallahu fi. Dan obrolan ini sangat menarik sekali. Tadi juga dijelaskan orang yang memposting foto atau video tentang kegiatan keagamaan belum tentu dia ria atau sebagainya, bisa jadi dia ikhlas tapi untuk mengajak orang-orang agar orang lebih meramaikan masjid lagi, memakmurkan masjid lagi dengan postingan-postingannya. Dan siapa tahu orang yang melihat itu tertarik untuk beribadah juga seperti dia, dan itu semua jadi pahala juga ya saya. Benar. Baik Syekh, kami dari HSS TV mengucapkan terima kasih sekali atas kedatangannya. Sama-sama. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu kembali ya Syekh. Insyaallah, biiznillah. Pemirsa HSS TV yang insya Allah dirahmati Allah, kita sudah tiba di penghujung acara. Saya Suliansa sebagai host bersama Barakallah. Memohon maaf dan memohon undur diri. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di tahun depan ya Syekh. Amin, insyaallah, biiznillah. Sampai jumpa lagi di program Gemar Ramadan selanjutnya dengan obrolan yang juga tidak kalah menarik. Pemirsa HSS TV, mari kita jadikan Ramadan ini sebagai menggali hikmah, menebar berkah di bulan suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah.